Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita membahaskan tentang akhlak-akhlak mulia yang sudah kita susun sedemikian rupa, yaitu 120 akhlak mulia. Dan sekarang kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-85. Akhlak yang ke-85 yaitu akhlak yang berkaitan dengan suami ketika menasehati istri. Akhlak suami menasehati istri. Sebelum ini akhlak yang ke-84 yaitu akhlak suami istri di depan umum. Sekarang pula kita lanjutkan kepada akhlak suami menasehati istri. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang akhlak istri menasehati suami. Karena kita akan terhindar dari kerugian apabila kita saling nasihat menasehati. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Jadi nasihat menasihati adalah salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman yang beramal saleh supaya terhindar dari kerugian. Akhirnya keluarga mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kemudian keselamatan hidup di dunia ini yang akan membawa juga kepada keselamatan hidup di akhirat nanti. Namun ketika kita nasihat menasehati sesama kita, khususnya antara suami dengan istri, istri dengan suami, mestilah juga berakhlak, beradab. Jadi mempertimbangkan adab dan akhlak, memiliki adab dan akhlak di dalam nasihat menasihati. Apabila kita perhatikan akhlak dan adab ketika nasihat menasihati, maka nasihat itu akan manjur, akan mendatangkan manfaat, akan berbuah, ada hasilnya. Tetapi meskipun nasihat kita itu benar sekalipun, tetapi tidak tepat di dalam menasihati dari sisi akhlak dan adab, maka boleh jadi nasihat kita itu bukannya mendatangkan kebaikan, malah sebaliknya mendatangkan keburukan. Maka apa saja akhlak atau adab dalam nasihat menasehati?
Maka boleh umpamanya kita sebut suami ketika menasihati istri mestilah ikhlas. Satu, ikhlas. Yang kedua, suami apabila menasihati istri mestilah menasihati dengan ilmu. Jangan ikut kehendak hawa nafsu atau perasaan hati. Yang ketiga, suami apabila menasihati istri mestilah menasihati dengan sabar, dengan tenang, dengan sungguh-sungguh. Kemudian suami apabila menasihati istri mestilah menasihati istri dengan mempertimbangkan keutamaan atau prioritas. Umpamanya kalau menasihati 3 yang akan dinasihati dari tingkah laku dan perilaku istri, maka dari yang 3 itu mana yang didahulukan? Ada skala prioritas. Kemudian apabila suami menasihati istri, tidak cukup menasihatinya saja, tetapi diiringi juga dengan doa. Berdoa kepada Allah supaya istri yang dinasihati itu bersedia menerima nasihat dengan hati yang lapang. Akhirnya nasihat kita itu akan diterima, insya-Allah. Ini diantara adab-adab akhlak ketika kita menasihati istri. Begitu juga sebaliknya ketika istri menasihati suami. Namun yang akan kita kaji lebih mendalam, yaitu ada perbedaan antara suami menasihati istri dengan istri menasihati suami dari sisi subjek dan objek. Makna yang menasihati siapa, yang dinasihati itu siapa. Kalau suami menasihati istri, bermakna yang dinasihati itu istri. Tabiat istri berbeda dengan tabiat suami. Apabila istri menasihati suami, maka tabiat suami itu berbeda dengan tabiat istri. Perbedaan itu diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari kedudukan di dalam berumah tangga, yaitu suami dilebihkan dari istri dalam kepemimpinan di dalam rumah tangga. Ini disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Nah, di dalam surah An-Nisa ini juga sekaligus Allah menyebutkan tentang akhlak suami atau adab suami atau cara suami menasehati istri. Allah mulai dengan firman-Nya menerangkan tentang kedudukan suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kepemimpinan dari wanita. Suami dilebihkan dari istri dari sisi kepemimpinan. Maka disebut juga suami pemimpin bagi istri dalam keluarga. Atau ada juga yang mengistilahkan suami itu sebagai imam, yaitu yang memimpin. Apabila imam dalam salat jemaah yang memimpin makmum, maka suami adalah yang memimpin istri. Dan kalau di sana ada anak-anak, maka juga memimpin anak-anak dalam keluarga tersebut. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Disebabkan karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Allah telah berikan kelebihan pada suami sehingga mereka itu menjadi pemimpin bagi istri-istri. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena suami
memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah adalah pada suami. Karena suami memberi nafkah, yaitu dari harta yang mereka miliki, mereka mencari rezeki, kemudian mereka memiliki harta, kemudian mereka, para suami, menafkahkan harta tersebut kepada istri, maka suami menjadi pemimpin disebabkan karena pemberian tersebut. Kemudian Allah menerangkan tentang istri, fassalihat, istri-istri yang salehah, qanitat, yang taat dan kuat beribadah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu istri-istri yang menjaga diri ketika suaminya tak ada, menjaga dirinya, kehormatannya. Ketika suami tidak ada di rumah, istri menjaga harta benda suaminya. Wallati takhafuna nusuzahun. Nah, ini yang berkaitan dengan adab dan cara menasihati suami, yaitu istri-istri yang kamu takut, khawatir apabila istri-istri itu melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, yaitu tidak menjalankan kewajiban, nusuz. Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', dan jauhkan mereka atau tinggalkan mereka di tempat tidur, maknanya berpisah tempat tidur. Yang ketiga, wadribuhun, dan pukullah mereka. Nanti ada hadis Nabi yang menjelaskannya, pukul itu adalah darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak mencederakan. Nanti kita terangkan. Ini 3 cara suami menasihati istri. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika istri sudah mentaatimu, sudah patuh, kembali baik, maka jangan kamu cari-cari jalan untuk menganiaya dan menindas istri. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi. Yang tinggi bukan kamu wahai suami, yang tinggi adalah Allah. Jangan kamu merasa tinggi. Meskipun kamu sebagai suami, pemimpin dan imam dalam keluarga, yang tinggi adalah Allah. Kabira, Allah Maha besar. Yang besar adalah Allah. Kamu bukannya yang besar, karena di sana ada yang Maha besar. Maka apabila istrimu sudah tunduk kepadamu, kamu juga mesti tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai sandaran di dalam menerangkan bagaimana sebaiknya suami menasihati istri. Apabila mendapati istri melakukan pelanggaran atau kedurhakaan, disebut dengan istilah nusuz, maka pertama, jangan langsung pukul. Tidak, pertama nasihati terlebih dahulu. Tak mempan nasihat, baru cara yang kedua yang dipakai, yaitu pisahkan dari tempat tidur. Kalau tidak juga, maka cara yang ketiga dipakai, yaitu pukul. Ketiga-tiga ini juga tidak, barulah terakhir. Yang terakhir ini adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun halal, tetapi Allah tidak menyukainya, yaitu penyelesaiannya dengan cerai atau talak. Tapi jangan langsung talak. Sementara ayat yang ke-34 dari surah An-Nisa ini adalah cara penyelesaian awal. Bagaimana cara menasihati istri? Nah, nanti kita akan coba membahaskannya dengan lebih terperinci. Sebelum kita sampai ke pembahasan yang utama, terlebih dahulu kita ingin mengetahui kedudukan ayat ini. Ayat ini menerangkan tentang suami istri, yaitu bagaimana sepatutnya suami istri menjalankan rumah tangga.
Sepatutnya adalah suami sebagai pemimpin betul-betul layak sebagai pemimpin. Bagaimana suami akan diangkat menjadi pemimpin kalau tidak memiliki kelayakan dalam memimpin rumah tangga? Maka suami mulai dari kecil lagi mesti sudah dididik oleh orang tua untuk menjadi pemimpin. Kamu itu laki-laki yang memimpin. Maka nanti ketika ia tumbuh remaja, dia akan melayakkan diri sebagai laki-laki yang akan memimpin dirinya terlebih dahulu. Setelah itu ia mulai berfikir apabila nanti menikahi wanita, ia akan menjadi pemimpin bagi wanita tersebut. Kepemimpinan ini pula bukan hanya kepemimpinan kaitannya dengan keduniaan saja, kaitan dengan pemberian nafkah saja, enggak, lebih dari itu. Karena ada juga yang kita dengar sekarang ini istilah nafkah lahir, nafkah batin. Nah, sebenarnya perkataan nafkah lahir, nafkah batin ini tak ada sebenarnya. Kita aja yang buat. Sebenarnya adalah memberikan hak-hak istri, baik itu hak badannya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ataupun hak istri, yaitu berkaitan dengan kerohanian. Karena kalau disebut batin, nanti kaitannya adalah dengan hawa nafsu, kebutuhan hawa nafsu. Padahal sebenarnya ada lagi yang lebih dari itu, yang batin, yaitu kerohanian. Kaitan dengan keimanannya, kaitan dengan keyakinan istri, kaitan dengan membawanya di dalam menjalankan nilai-nilai agama. Itu adalah hak-hak istri juga yang mesti dipenuhi oleh suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dilebihkan oleh Allah. Sebenarnya di sini bukan qawwamuna itu bermakna dilebihkan. Qawwam dari kata qama yaqumu, maknanya berdiri. Maksudnya adalah suami itu dilebihkan oleh Allah karena suami itu yang membuat istri itu bisa berdiri di dalam hidup ini. Berdiri bukan hanya berdiri badannya saja, tetapi juga kerohaniannya juga. Badannya terjaga, kerohaniannya juga terpelihara, keimanannya, keyakinannya juga terpelihara, juga terjaga. Suami adalah yang memastikan kehidupan istrinya itu tetap terjaga. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada suami. Jadi kelebihan itu oleh para ulama tafsir disebutkan kelebihan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab suami itu lebih banyak dari istri. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan, kalau suami akan ditanya kepada suami tentang dirinya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Kalau istri ditanya tentang dirinya, tentang anak-anaknya, tidak ditanya tentang suaminya. Maka kewajibannya lebih sedikit. Kewajiban istri itu lebih sedikit berbanding suami. Maka suami nanti akan lebih banyak ditanya berbanding istri, disebabkan karena kewajibannya lebih banyak berbanding istri. Suami dilebihkan oleh Allah dari istri disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebahagian atas sebahagian. Kelebihan yang Allah berikan pada suami adalah dari sisi fisik. Badannya lebih kuat. Badan laki-laki lebih kuat dari istri. Oleh karena badan lebih kuat, maka untuk mencari rezeki, karena perlu kekuatan badan. Kalau dahulu umpamanya untuk mendapatkan makanan, minuman, itu perlu badan yang kuat. Apalagi di padang pasir, untuk mendapatkan makanan bercocok tanam umpamanya, untuk mendapatkan makanan berburu umpamanya, pergi ke laut menangkap ikan, kemudian apabila mendapatkan air pergi ke perigi yang jauhnya
ke tengah padang pasir sana, atau ke atas gunung sana, atau ke bawah lembah sana, dan itu perlu kekuatan badan. Kemudian juga kelebihan yang Allah berikan kepada suami adalah kekuatan akal di dalam menghadapi ujian hidup yang berat ini. Namun pada istri pula Allah beri kelebihan yang tidak Allah berikan pula kepada suami. Karena istri adalah yang mengandung anak, istri adalah yang akan mengasuh, mendidik dan membesarkan anak, maka Allah berikan kepada istri itu kehalusan jiwa, kehalusan perasaan, kelembutan hati, sehingga mereka ini mampu bersabar di dalam mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anak. Masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dari sisi penciptaan yang menciptakan adalah Allah, dengan penciptaan yang sedemikian rupa, perbedaan penciptaan suami dengan istri, maka sebenarnya tidak ada yang satu lebih baik dari yang lain, itu tidak ada. Karena masing-masing diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu bukan yang paling kuat badan, bukan. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena suami adalah yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinan, di dalam rumah tangga, maka ketika menasihati istri, mestilah pandai-pandai menasihati istri. Pemimpin mesti pandai, maka mesti bijaksana di dalam menasihati istri. Tentang istri pula, tadi baru kita sebut tentang kelebihan istri, kaitannya dengan kejiwaannya yang lembut, perasaannya yang halus. Tetapi di sisi lain kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini juga menjelaskan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, wanita itu diciptakan dari laki-laki. Siapa wanita pertama? Hawa, diciptakan dari Nabi Adam alaihi salam. Pertama, hanya satu saja manusia, Nabi Adam. Kemudian diciptakanlah pasangan Nabi Adam, wanita, Hawa. Dari apa Hawa diciptakan? Kalau Nabi Adam dari tanah bumi, dibawa ke surga, dibentuklah tubuh Nabi Adam, kemudian ditiupkan roh Nabi Adam, sempurnalah penciptaan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Tentang penciptaan wanita pertama, Hawa. Dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, ini perbedaan. Perbedaan ini ada hikmahnya, yaitu sebagai ilmu bagi kita ini untuk memahami wanita, untuk memahami istri. Yaitu Hawa, wanita, istri, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ad-dila, tulang rusuk. Tulang rusuk itu bagaimana bentuknya? Lurus atau bengkok? Itu dia. Maka masuk pengajian adab menasihati istri. Yaitu Rasulullah bersabda, al-mar'atu kad-dila. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wanita itu seperti tulang rusuk, karena memang diciptakan dari tulang rusuk, yaitu Hawa. Tapi wanita-wanita sekarang tidak lagi dari tulang rusuk, tetapi wanita-wanita sekarang keturunan Nabi Adam, yaitu dari setetes air
Air suami, air istri, kemudian bertemu, kemudian menjadi segumpal darah, sebongkah daging, dan seterusnya. Kemudian meskipun demikian, asal penciptaan wanita, tetap saja Allah menyebutkan bahwasanya wanita itu, ini disebutkan juga dalam hadis Rasulullah, bahwasanya wanita itu diciptakan dari laki-laki, lebih spesifik, lebih khusus Rasulullah menyebut dari tulang rusuk yang bengkok. Siapa yang tulang rusuknya lurus? Tidak ada yang tulang rusuknya lurus. Semua tulang rusuk kita bengkok. Tulang rusuk laki-laki itu bengkok. Tetapi di bengkok itu ada keistimewaan. Ini disebutkan dalam lanjutan hadis, yaitu in aqamtaha kasartaha. Apabila kamu mencoba untuk meluruskan tulang yang bengkok itu, tulang kalau bengkok, kalau coba diluruskan, bagaimana jadinya? Paksa juga lah coba tulang itu yang bengkok itu diluruskan, patah. Kalau besi bengkok diluruskan, bisa, tak akan patah. Yaitu dengan cara, ada caranya. Macam mana caranya? Dengan cara memanaskannya, kemudian memukulnya perlahan-lahan lurus. Tapi kalau tulang bisa seperti itu, tidak, kasar taha, kamu nanti akan mematahkannya. Nah, dalam riwayat yang lain, kasruha talaquha. Kalau kamu coba untuk memaksakan tulang yang bengkok itu lurus juga, kamu paksa juga, maka nanti dia akan patah. Patahnya itu adalah cerai. Jadi kalau ada suami istri bercerai, bermakna tulang rusuk yang bengkok sudah patah. Berarti suami yang seperti ini pandai atau tidak ini? Mematahkan saja kerjanya. Nanti kawin lagi, nikah lagi, kemudian cerai, nikah lagi. Bukan, yang bijaksana itu adalah yang membiarkan bengkok itu bengkok, tetapi ia pandai menjaga yang bengkok itu. Karena lanjutan dari hadis, Rasulullah menggunakan kata fa in istamta'taha biha istamta'ta biha. Kalau kamu menikmati istri itu, kamu akan menikmati istri itu meskipun fiha iwaj, meskipun istri itu bengkok. Jadi menikmati yang bengkok itu, karena Allah telah meletakkan kenikmatan di istri yang disebut sebagai tulang rusuk yang bengkok itu. Jadi terima istri itu sebagai Rasulullah contohkan sebagai tulang rusuk yang bengkok, dan akan tetap menikmati istri yang diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkok itu. Tapi jangan coba-coba untuk memaksa yang bengkok itu menjadi lurus, karena nanti ia akan patah. Itulah seperti yang berlaku di banyak keluarga, yaitu perceraian antara suami istri. Bagaimana caranya ini supaya yang bengkok itu bisa dinikmati, tetap bengkok tetapi bisa dinikmati oleh suami. Pandai-pandailah suami menasehati istri. Bagaimana caranya? Barulah kita masuk pembahasan. Oleh karena istri memiliki tabiat, yaitu seperti yang disebutkan, bahwasanya halus perasaannya, lembut hatinya, banyak membawa kepada emosinya, maka hati-hati. Maka tadi kita sebutkan, awal-awal lagi kita sebutkan, suami ketika menasihati istri mestilah ikhlas. Suami ketika menasihati istri mestilah berilmu, ikhlas dalam menasihati semata-mata karena Allah, jangan perturutkan hawa nafsu. Yang kedua, memiliki ilmu. Ini istri yang dinasihati ini tulang bengkok ini.
mesti punya ilmu dalam menasihatinya. Kemudian mesti sabar sungguh-sungguh. Kemudian apalagi yang lain, mesti diiringi juga dengan doa dan seterusnya. Baik, berikutnya lagi. Ada satu lagi perkataan di dalam hadis Nabi, yaitu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada penambahan kata fa in tahris ala iqamatihi. Kata tahris di sini, kalau kamu tetap juga terus bersikeras untuk meluruskan tulang yang bengkok itu, maka dia menjadi patah. Oh, berarti mesti ada tolak ansur. Ada pertimbangan, umpamanya mengalah terlebih dahulu. Tujuan mundur adalah untuk maju ke depan. Mengalah dulu untuk beruntung, mundur dahulu untuk menang. Jangan maju terus, patah nanti. Nah, kata tambahan ini memberikan tambahan pengetahuan bagi kita dalam menasihati istri. Kemudian ada lagi satu kata di riwayat yang lain, yaitu Rasulullah memulainya dengan istausu bin nisa. Istausu maknanya nasihati wanita itu. Kepada siapa perintah ini ditujukan? Kepada suami. Kemudian di penghujung hadis ada penambahan kata khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati istri dengan baik. Ada kata dengan baik di sini. Apa makna dengan baik ini? Caranya baik. Seperti apa cara yang baik? Cara yang baik, nah ini dia, cara seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi. Yang pertama, caranya adalah fa'idhuhunna, nasihati mereka itu. Nasihati para istri itu. Nasihatnya nasihat yang bagaimana? Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah, yaitu nasihati nasihat yang baik. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik itu apakah keluar dengan suara yang tinggi? Tidak. Suara melengking, berteriak tinggi, memukul-mukul meja, melempar-lempar barang yang ada di hadapan. Itu bukan nasihat itu. Itu mengamuk namanya itu. Ada istilah lagi orang Melayu, apa namanya? Kalau sudah tak bisa terkawal lagi, hilang pertimbangan akalnya, maka bukan lagi mengamuk, di atas mengamuk menggila namanya. Karena sudah tidak lagi ada pertimbangan sama sekali. Macam orang gila, macam orang mabuk. Seperti apa orang mabuk? Seperti itulah. Kaca-kaca dipecahkan. Ada yang pernah konseling menjumpai saya, suami ini mengamuk, yaitu kendaraannya cantik, kendaraannya Mercedes-Benz S320. Berapa harganya itu? Mahal itu. Pecah semua cerminnya, hancur. Kemudian bodi itu habis semua digores. Mengamuk. Setelah rusak kendaraan itu, dia sadar, astagfirullah, mengapa saya buat ini? Ini namanya mengamuknya sudah sampai kepada mabuk, sudah gila. Karena sudah tidak lagi menggunakan pertimbangan akal. Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Menasihati mau'izah itu adalah dengan menggunakan akal yang jernih, akal yang cerdas. Nah, maka pandai-pandailah menasihati istri. Ketika istri pula sedang tinggi tensinya, tekanan tinggi, maka jangan balas dengan tinggi pula. Nah, diam aja dulu, macam tunggul saja dahulu, sabar, tenang. Rasanya sudah mau marah,
Pegang dada itu baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon kasih sayang-Mu ya Allah untuk menasihati istri hamba ini. Berikan hamba kekuatan ya Allah. Pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah berada di salah satu bilik istrinya, karena giliran istri itu. Tapi kita tak sebutkan nama istri. Ada di antara istri Rasulullah itu memang sangat pencemburu sekali, sangat cemburu. Dan itu salah satu tabiat istri yang bengkok itu, pencemburu. Katanya pula cemburu itu tanda sayang. Kalau istri tak cemburu, tak nampak pula sayangnya itu. Tapi ini memang lebih dari biasa. Apa sebab? Sebab kejadian pada diri Rasulullah, ketika Rasulullah berada dalam satu bilik istri yang lain, bukan gilirannya pada malam hari itu, tapi istri yang lain itu mengirim makanan. Maka sampailah ke bilik istri yang sekarang ini dalam giliran. Kemudian sang istri ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dari siapa ini?" Maka Rasulullah menjawab dengan jujur, "Yaitu dari istriku si fulana." Naik cemburu. Ini kan giliranku ini. Maka apa yang berlaku? Istri Rasulullah itu mengambil piring tersebut yang sudah ada makanan dalamnya dan memecahkannya. Pecah pinggan itu. Bagaimana kalau itu berlaku pada diri kita ya? Naik tangan? Jangan. Itu yang ketiga itu. Itu pun nanti kita sebut. Memukul itu bukan memukul dengan tangan. Memukul itu adalah dengan kayu siwak. Kayu siwak itu berapa besarnya itu? Ada kayu siwak itu besar untuk menggosok gigi? Itu kecil. Satu lagi memukul itu dengan sapu tangan. Besi, kayu, bukan sapu tangan. Seperti apa sapu tangan itu? Jangan memahami memukul dengan tangan, enggak. Ini melampau dengan kayu sampai lebam-lebam badan istri. Tahu lebam? Menghijau badan istri. Itu namanya apa namanya sekarang? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu tidak ada bagian dalam Islam. Kalau ada yang melakukannya dari umat Islam adalah keluar dari ajaran Islam. Itu tidak akhlak dalam Islam. Tak ada akhlak dalam Islam itu memukul seperti itu, tidak ada. Ada memukul, ada wadribuhunna, tapi memukulnya dengan kayu siwak atau dengan ranting yang kecil. Kalau dikuatkan memukulnya, dia patah. Kayunya yang patah. Ini kaki istri itu yang patah ribanya. Keterlaluan. Nah, jadi yang pertama adalah menasehati dengan cara lemah lembut. Marah langsung tidak. Rasulullah diam, kemudian Rasulullah ambil kembali piring yang sudah pecah itu, kemudian meletakkan makanan, dan Rasulullah tidak memakannya, meletakkannya di tepi. Ada keluar kata-kata dari Rasulullah? Tidak, sepatah kata pun tak ada keluar dari Rasulullah. Diam. Ini yang kita sebut tadi tunggul itu. Diam aja lah, diam. Karena sedang marah. Istri sedang marah itu diam saja. Apalagi istrinya ada jenis-jenisnya juga ini, banyak jenis ya. Ada jenis. Kalau kita menjawab satu, dia akan menambah lagi 10. Itu kalau seperti itu jangan tambah-tambah satu. Nanti tak ada penghujungnya itu. Dan jangan lawan lebih keras, karena nanti jawabannya lebih keras lagi. Tadi baru terdengar di dalam rumah, ini bisa terdengar ke 40 rumah, ke kiri dan ke kanan. Ada yang seperti itu. Ada, saya pernah menjumpai. Memaki istri itu dalam memarahi suaminya, dan keluar kata-kata yang tidak sepatutnya. 5 lah, 6 lah, entah binatang apa yang disebutnya, itu keluar semua. Allahu Akbar. Apa sebab? Sebab sudah marah. Kalau sudah marah dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu diciptakan dari
api, maka membakar, habis sudah, hangus. Maka cara penyelesaiannya, maka berwudu, karena api itu bisa dipadamkan dengan wudu. Tapi pandai-pandai juga suami itu. Jangan ketika istri marah, wahai istri berwudu. Tambah marah istri. Pandai-pandailah. Maka tadi kita sebut diam. Maka diam itu bisa menyelesaikan masalah. Baik. Tapi kalau ada istri yang bisa dengan mendengarkan kata-kata, sabar wahai istri, bertakwalah kepada Allah wahai istri, tahan dirimu wahai istri, ingat Allah wahai istri, dan seterusnya. Kalau bisa dengan itu, maka keluarkanlah kata-kata itu. Kalau tidak bisa, diam itu adalah senjata yang paling ampuh. Fa'izuhunna, maka nasihatilah istri itu dengan nasihat yang baik. Apabila sudah reda kemarahan istri itu, sekarang dia sudah diam, semua sudah dihamburkan, lah habis sudah lapang dadanya. Karena sebelum dikeluarkan itu pasti sesak nafasnya itu. Maka setelah dia keluar, habis sudah, tenang, maka kita dekati baik-baik, kemudian kita nasihati. Nah, nampak betul suami itu sebagai pemimpin, mampu menyelesaikan, menasehati. Bagaimana caranya? Nah, Rasulullah pernah memberikan gambaran dalam menasihati ini, yaitu caranya seperti seseorang yang menjinakkan kuda yang liar. Kuda itu kalau liar, kita mau menangkapnya, kemudian kita tangkap umpamanya, kita akan disepak ya. Kemudian kita menangkapnya dengan tali umpamanya, kita ikat ke lehernya atau ke kakinya, dia bisa melawan. Dan kekuatan kuda tak mungkin dapat kita kalahkan, karena kekuatan kita tidak seberapa. Maka Rasulullah mencontohkan, karena ada sahabat yang berbuat demikian, tambah lari kudanya, tambah ganas kudanya, tambah liar. Maka Rasulullah mencontohkan, yaitu cara Rasul dipotong rumput. Kemudian rumput yang dipotong itu didekatkan ke mulut kuda tersebut. Maka kuda itu pun makan. Kuda itu kan lapar, dia nampak rumput sudah terpotong pula, senanglah hatinya. Maka dia pun makan, kurang tambah lagi, sudah kenyang. Bagaimana kuda itu kalau sudah kenyang? Begitu juga lah kepada istri. Usap-usap dulu dadanya itu. Kemudian setelah itu haus, nampaknya sudah marah-marah, kasih minuman. Apa minuman yang dia sukai? Makanan. Dekati baik-baik. Nampak sudah reda, baru nasihati. Jadi ada mukaddimahnya juga. Duduk sini, baik-baik, lihat muka gue ini. Kalau macam tu larilah istri. Itu contoh saja. Tak pandai dia menjinakkan kuda. Maka ada psikologinya saya. Apalagi kepada manusia, kepada kuda pun mesti berbuat demikian, apalagi kepada manusia. Fa'izuhunna, maka nasihati istri itu. Meskipun disebut di sini menasihati istri, mungkin belum tentu lagi istri itu salah. Boleh jadi yang salah itu adalah suami. Itu kalau kita andaikan istri itu salah, yaitu wallati takhafuna nusuzahunna. Kalau kamu takut istri itu melakukan perbuatan nusus. Nusus dari sisi bahasa maknanya adalah yang muncul ke permukaan. Itu mana nusus. Biasanya datar, kemudian ada yang muncul ke permukaan. Apa namanya itu? Gunung. Nah, itu namanya nusus. Ada yang lebih tinggi. Itu dari sisi bahasa namanya nusus. Istri kalau dia merasa lebih tinggi dari suaminya, itu namanya nusus. Istri apabila merasa lebih tinggi kemudian dia melakukan pelanggaran, tidak menjalankan kewajiban, mengabaikan hak-hak suami, maka itu namanya nusus. Jadi nusus dari sisi bahasa maknanya lebih tinggi, maknanya itu suami
Yang semestinya ditinggikan, dipatuhi, isteri ini tak mau, dia pula yang mesti dipatuhi. Maka dalam keadaan seperti ini, isteri disebut telah melakukan nusuz karena tidak menjalankan kewajiban, tidak mengikuti petunjuk dalam berumah tangga seperti mana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk itu. Maka ketika itu isteri mesti dinasihati. Tetapi meskipun demikian, ketika suami dimenasihati, lihat-lihat diri dulu. Sebab boleh jadi isteri melakukan kesalahan, sebabnya adalah pada suami, rupanya pada suami. Maka lihat diri dulu, baru lihat isteri. Perbaiki diri dulu, baru perbaiki isteri. Rasanya kesalahan bukan pada saya ini memang betul pada isteri ini, tapi isteri ini tidak mengaku salah. Barulah kita menasihati isteri. Fa'idhuhunna, nasihati istri dengan cara yang baik. Berikutnya lagi, yaitu wahjuruhunna fil madaji. Jauhkan mereka, tinggalkan mereka, istri-istri, fil madaji. Di sini ada ikatannya, bukan tinggalkan begitu aja, enggak. Ini tinggalkan betul-betul tinggal rumah. Pergi entah kemana, pindah dia ke hotel. Enggak. Dalam ayat ini, wahjuruhunna fil madaji, di tempat tidur. Berarti kalau di tempat tidur saja. Mungkinlah biasanya berhadap-hadapan tidur. Sekarang ini belakang, masih di tempat tidur yang sama. Karena ada yang mengatakan al-madaji, di situ berhubungan badan, tidak berhubungan. Tapi masih di atas tempat tidur yang sama. Yang seperti itu bagus. Apalagi kalau punya anak-anak. Sebab anak-anak itu, ayah ibu biasanya satu kamar. Sekarang ini ayah pula tidur di bawah, Pak Maya. Karena 2 lantai rumahnya, mengapa pula ayah tidur di kamar depan ini? Nah, itu tidak baik bagi anak-anak. Kalau kita bermasalah, kita aja yang tahu. Jangan sampai anak-anak tahu. Kemudian tidak juga umpamanya istri ini merasa dengan dijauhkan dari tempat tidur, maka barulah para ulama menyebutkan, yaitu meninggalkan rumah itu untuk sementara. Ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu kata menjauhkan dari tempat tidur juga menjauhkan dari pergaulan, yaitu dengan tidak berkata-kata kepada istri itu. Biasa abang ini adalah keluar katanya. Ini hari ini tak ada satu patah kata pun tak ada. Rupanya mogok berbicara rupanya. Dia, tapi dalam rangka menasehati. Dia, itu istri merasa apalah salah saya ini ya. Karena kalau biasa berbicara, kemudian suami tidak berbicara, bagi istri, itu adalah satu pukulan juga. Apalah suami tidak berbicara ya? 1 hari, 2 hari, berapa hari tidak berbicara? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Apa sebab? Sebab ada hadis Nabi, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fauqa 3 layal. Tidak halal, berarti tak boleh salah seorang di antara kamu meninggalkan saudaranya, tak mau berkata-kata dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini bukan saudaranya, istrinya sendiri. Maka 3 hari saja paling lama. Sudah 3 hari Ustaz, tak juga berubah nampaknya. Nasihat tidak, dijauhkan dari tempat tidur tidak. Sudah 3 hari saya tidak berkata-kata dengannya, tak juga berubah. Gimana lagi? Ambil kayu siwak. Kayu siwak ini gosok gigi lah. Pukulkanlah. Atau sapu tangan, pukulkanlah. Kemudian ada juga yang memahami, yaitu dengan tangan. Ada yang memahami dengan tangan dalam tafsir, tetapi tidak mengenai wajah. Jadi selain wajah, yang tidak mencederakan di mana? Mungkin di kakinya, pukul kakinya.
Dia ada dua pukul ya, ada pukul sayang, ada pukul marah. Tapi pukul marah ya, jangan pukul sambil tersenyum, tak jadi menasehati ya. Nah, pukul dalam keadaan marah. Oh, berarti suamiku ini menggunakan cara yang ketiga, yaitu wadribuhunna. Andaikan berkesan mendatangkan hasil, maka suami jangan mencari-cari jalan untuk menganiaya istri. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau tidak juga bagaimana? Kalau tidak juga, maka caranya yang berikutnya adalah perceraian. At-talaqu marratani. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak itu, cerai itu ada dua yang boleh kita kembali. Jatuh talak satu, boleh kembali. Jatuh talak satu lagi, boleh kembali. Tapi kalau jatuh talak satu lagi, itu tak boleh kembali lagi. Kalau mau kembali juga, Cina buta. Itu istilahnya di Melayu, yaitu menikah dahulu istri itu dengan laki-laki lain, dengan pernikahan yang benar. Kemudian suami yang baru itu menceraikannya dengan cerai yang benar, bukan sandiwara, bukan bermain-main, bukan untuk menghalalkan. Karena kalau untuk menghalalkan, maka itu hukumnya jadi haram. Muhallil wa muhallilulah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah cerai habis masa iddah, baru boleh nikah lagi, nikah yang baru lagi. Maka suami apabila menjadikan cerai itu sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki istri, dipersilahkan. Tapi itu yang dibenci oleh Allah. Berlaku perceraian di bumi, bergegar arasy Allah di langit. Maka itu bukan main-main. Jangan digunakan sebagai ancaman. Saya ceraikan kamu nanti, saya ceraikan kamu nanti. Oh, jangan. Meskipun istri itu minta, dan sebaiknya istri tidak boleh meminta seperti itu. Istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, belum lagi bisa diterima alasannya itu, kemudian dia minta cerai, maka tidak membau-bau surga. Jangankan masuk surga, membaunya pun tidak. Karena ada juga istri itu, ceraikanlah saya kalau gitu, ceraikanlah. Suami pula ada banyak kali mendengar cerai-cerai. Ya, saya ceraikan kamu. Sudah. Jatuh yang dimurkai oleh Allah. Suami berfikir 1000 kali dalam menceraikan istri. Kadang-kadang suami ini karena marah ya, karena marah. Saya ceraikan kamu dengan cerai sebanyak bintang di langit. Allahu Akbar. Banyak itu. Karena marahnya. Padahal cerai itu hanya 3, dia sebut banyaknya sebanyak pasir di tepi pantai. Di dalam pembahasan fikih, kalau perkataan seperti itu, cerainya bisa jatuh 3 sekali. Karena meskipun beribu banyaknya, karena dia sebut beribu, maka cerai yang paling banyak adalah 3, jatuh 3. Berarti kalau jatuh 3, dia tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Itu dalam pembahasan fikih itu, maka hati-hati. Maka jangan katakan saya cerai kamu dengan cerai 3. Bisa jatuh 3. Kalau mau juga menyelesaikan dengan cerai, yaitu cerai 1 terlebih dahulu. Perhatikan, itu cara menasihati istri. Tapi kita sebut ini kata cerai ini berat di telinga ini. Jangan ini dijadikan sebagai penyelesaian pertama. Penyelesaian pertama tadi itu ada 3 itu, yang di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Maka dengan cara yang telah Allah tetapkan ini, kemudian kita ikuti, maka insya Allah kita disebut sebagai suami yang berakhlak, yang beradab di dalam menasihati istri. Tujuan menasihati itu adalah supaya tetap dalam kebenaran. Watawasau bil haq, mana dengan kebenaran, supaya tetap dalam kebenaran berarti tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Watawasau bis sabr, supaya tetap dalam kesabaran. Oh, berarti mungkin sekali menasihati tak cukup. Maka jangan, dah saya nasihati Ustaz berapa kali? 2-3 kali lah Ustaz.
Maka sekarang ini saya akan pindah ke yang kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidur. 2, 3 belum lagi cukup. Ulang lagi, nasihati 5 kali, sabar. 6 kali, sabar. 7 kali, sabar. Sampai minta pendapat orang lain. Ini bagaimana nih kalau istri seperti ini? Ini udah berhari-hari ini, saya udah tak tahan lagi rasanya. Sudah, pindah yang berikutnya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, Rasulullah melalui As-Sunnah mengajar kita bagaimana kita menasihati istri. Rumah tangga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan menghasilkan negara yang baik, bangsa yang baik, umat yang baik. Maka umat ini berawal dari rumah tangga. Maka kita jaga rumah tangga, maka insya Allah sama dengan kita menjaga umat ini, bangsa ini. Musuh itu pandai dihancurkannya rumah tangga kita ini. Apabila rumah tangga sudah hancur, masyarakat pun hancur, bangsa pun hancur, umat ini pun juga hancur. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bagaimana pula istri menasehati suami. Ini beda tabiat. Tadi istri sebagai tulang rusuk, kalau suami sebagai apa? Bagaimana kedudukannya? Bagaimana cara menasihatinya? Pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.